1086. Para Saint dari dunia luar telah datang ke wilayah Tandus Timur. Ini adalah peristiwa besar yang mempunyai dampak luas. Ini meramalkan era yang luar biasa di masa depan. Tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal, tetapi mereka semua tahu bahwa Saint kuno yang bisa melintasi bidang bintang bukanlah masalah kecil. Mereka benar-benar mengejutkan dunia. Di toko anggur kecil, kepala lama dari rumah prajurit unik tampak tenang dan tidak terkejut sama sekali. Dia baru saja menunjuk ke langit dan mengatakan bahwa Saint dari alam luar akan datang. Berapa banyak fisik ilahi yang masuk dan keluar dari langit berbintang dari sini? Yah, saya juga tidak bisa memastikannya. Singkatnya, pengalaman mereka semua luar biasa. Aku ingin tahu kemana mereka pergi, tanya Ye Fan. Mereka pergi ke tanah leluhur yang jauh. Tak terhitung banyaknya Saint yang telah berperang di sana. Jika mereka tidak mandi dengan darah dewa, mereka tidak bisa dianggap ahli sejati, kata orang suci tua itu. Ye Fan mengungkapkan ekspresi aneh. Tempat macam apa itu? Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tampaknya itu adalah tempat kuno yang luar biasa. Saat ini, menjadi abadi adalah tujuan umum semua kultivator terkuat. Mereka tidak terlalu memperhatikan hal lain. Sayangnya, siapa yang bisa sukses, kata orang suci tua itu. Ji Ziyue, Pangbo, Ji Haoiwei, Kaisar Pusat, Bodhisattva Barat, Iblis Selatan, dan yang lainnya semuanya telah pergi. Yang tidak disangka Ye Fan adalah orang suci tua itu juga menyebutkan nama lain, Yao Guang. Dia juga pergi, apa yang tertinggal di tanah suci Yao Guang bukanlah tubuh aslinya. Ye Fan terkejut. Itu hanya inkarnasi dan tubuh Dao. Tubuh aslinya telah hilang selama 5 tahun. Orang suci tua itu memberinya jawaban yang pasti. Pada saat yang sama, dia mengungkapkan sebuah rahasia. Alasan mengapa King Di masih bisa membuktikan daunnya setelah perubahan besar di dunia adalah karena dia telah memasuki tanah leluhur dari tempat ini dan merebut kekayaan langit dan bumi. Tentu saja, King Di tidak pergi ke sana sebagai murid dari rumah prajurit unik. Sebaliknya, dia dengan paksa, meminjam, jalan dan berjuang menuju medan bintang itu, mengalami baptisan dari banyak pertempuran. Ini jalan kuno yang sangat kejam. Saya tidak tahu seperti apa rasanya. Lagi pula, saya belum mengalaminya. Dalam ratusan ribu tahun terakhir, sekelompok orang pergi ke sana setiap 10.000 tahun. Setidaknya 1 atau 2, paling banyak selusin. Namun, sangat jarang mereka kembali hidup. Setelah sekian lama, berapa banyak tubuh dewa yang hilang? Tercatat ada 3 orang yang darahnya mewarnai dunia luar, tulang-tulang mereka terkubur di negeri asing, berjatuhan di sepanjang jalan ini. Sangat kejam. Ye Fan terkejut. Sebelum zaman purba, fisik ilahi jelas merupakan fisik yang hampir tak terkalahkan. Ketika mereka masih muda, selain Great Emperor muda, siapa yang dapat menandinginya? Jalan macam apa ini? Bahkan tubuh Great Sage yang tak terkalahkan pun berlumuran darah. Bisa dibayangkan betapa berbahaya dan menakutkannya jalan di depan. Tak heran jika ini dikenal sebagai cobaan terkuat dalam sejarah. Ye Fan masih ingat dengan jelas bahwa saat itu, Kaisar Hitam dengan serius mengatakan bahwa Kaisar Wuxi juga telah menempuh jalan ini. Ada banyak mayat di bawah kakinya, dan darah mengalir seperti sungai. Dia telah bertemu dengan beberapa musuh yang sangat kuat. Orang seperti apa Wuxi itu? Dia sangat kuat hingga ekstrim. Meskipun dia masih jauh dari mencapai Dao pada saat itu, dia bukanlah orang yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Fakta bahwa dia mampu menghadapi lawan yang tangguh sungguh mengejutkan. Tentu saja, dilahirkan di era yang sama dengan Wuxi jelas merupakan sebuah tragedi bagi orang-orang itu. Kekalahan mereka sudah bisa diduga. Bagaimanapun, dialah satu-satunya. Hanya ada beberapa orang yang masih hidup. Wuxi dan Kaisar Qing telah kembali. Bahkan ketiga fisik ilahi telah mati. Darah mereka telah mengering, dan mayat mereka yang dingin tergeletak berantakan. Ye Fan tinggal di Qixi Manor selama beberapa hari sebelum pergi. Dia akan menunggu jalan kuno terbuka setengah tahun kemudian dan melangkah ke gerbang bintang yang misterius. Di Wastelen Timur, seorang sage dari luar dunia turun. Dampaknya sangat besar. Semua orang mendiskusikan hal ini. Jalan menuju keabadian akan segera terbuka, dan dunia ini tidak lagi damai. Keabadian adalah tujuan akhir para Great Emperor di masa lalu. Namun, masih sulit untuk mengatakan apakah domain abadi benar-benar ada atau tidak. Kaisar kuno dan kaisar manusia telah meramalkan era besar ini dan mempercayakan harapan mereka kepada generasi selanjutnya. Era ini akhirnya akan tiba. Wang Su membantah rumor tersebut, dengan mengatakan bahwa dia tidak pernah mengatakan bahwa dia akan melawan Huang Su Dao, mengalahkan Pangeran Suci, atau menekan fisik ilahi umat manusia. Dia mengatakan bahwa seseorang sedang mencoba menabur perselisihan. Tentu saja, dia juga mengatakan bahwa dia sangat ingin bertukar petunjuk dengan beberapa ahli muda untuk meningkatkan kultivasinya. Wang Su adalah murid Saint dari luar dunia. Dia turun ke dunia ini bersama tuan dan kakak laki-lakinya. Tidak ada yang tahu asal-usul mereka.
Dikatakan bahwa mereka diundang sebagai tamu oleh Raja kuno tingkat Sein. Meski Wang Su membantah rumor tersebut, masih ada orang yang mengaku mendengarnya dengan telinga sendiri. Kata-kata itu tidak salah. 2 hari kemudian, Kilin Api dan Huo Liner bertemu Wang Su di kota Ilahi Utara. Mereka minum dan mengobrol dengan gembira. Namun, dalam waktu kurang dari 1 jam, menara anggur yang menjulang tinggi itu pecah. Itu retak dari dalam dan kemudian runtuh. Asap dan debu memenuhi udara. Banyak orang melihat Wang Su terhuyung-huyung dengan hidung berdarah dan wajah bengkak. Ekspresinya sangat jelek. Wang Su bertarung dengan pangeran kuno dan menderita kerugian besar. Untuk dapat bertahan hidup di bawah serangan pangeran kuno dan hanya wajahnya yang terluka, kultivasinya benar-benar menakjubkan. Banyak orang berbisik, semua orang di kota suci terkejut. Menara anggur hancur, ekspresi Wang Su muram dan wajahnya bengkak. Saudara Wang, harap tunggu. Saya benar-benar minta maaf kali ini. Saya tidak menyangka bahwa saudara kekaisaran yang lain akan datang. Sebenarnya ada kesalahpahaman di antara kalian berdua, teriak Huo Liner sambil tersenyum. Orang-orang tercengang ketika mendengar ini. Tampaknya ini bukan perbuatan saudara laki-laki dan perempuan gua api Kilin. Mungkinkah itu orang lain? Debu dan asap memenuhi udara. Orang-orang hanya melihat siluet buram di kejauhan dan tidak melihat tubuh aslinya. Mereka semua menebaknya. Mungkinkah Pangeran Suci datang dan mengalahkan Wang Su karena dia tidak puas dengan kata-kata arogannya? Kemungkinan besar itulah yang terjadi. Kalau tidak, siapa yang akan melakukan ini? Hanya Pangeran Suci yang memiliki kekuatan seperti itu. Tidak, siluet buram itu sepertinya adalah Huang Sudao. Orang-orang curiga, tapi mereka masih belum bisa memastikan siapa siluet buram itu. Apa hubungannya denganku? Namun, lebih baik datang di waktu yang tepat dibandingkan datang lebih awal. Pangeran Suci tiba-tiba muncul di atas kota suci dan menyapukan tongkatnya. Kamu, Wang Su terkejut dan marah. Dia menderita kerugian saat minum dan ditekan oleh Huang Sudao. Sekarang, dia dihalangi oleh seekor monyet. Ini benar-benar tidak berjalan baik baginya. Pangeran Suci yang asli telah datang. Orang yang barusan itu pastilah Huang Sudao. Orang-orang tiba-tiba mengerti. Di langit di atas kota suci, sebuah pertempuran terjadi. Langit runtuh, energi esensi mendidih, dan awan kemerahan menutupi matahari dan bulan. Wang Su memang kuat, tapi dia masih kalah jika dibandingkan dengan Pangeran Suci. Dia tidak bisa memblokir batang logam hitam itu dan terlempar ke udara di tempat. Dia memuntahkan seteguk darah, dan bagian bawah tubuhnya hancur menjadi bola. Monyet itu pergi setelah pertarungan. Dia tidak mau repot-repot menatapnya lagi dan tidak mengambil nyawanya. Kupikir aku bisa memahami Dao melalui pertempuran, tapi ternyata tidak lebih dari ini. Wang Su ini benar-benar tidak beruntung. Dia pertama kali ditekan oleh Huang Sudao dan kemudian hampir dipukuli sampai mati oleh Pangeran Suci. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa meremehkan bintang kuno ini hanya karena dia bisa melakukan perjalanan melalui domain bintang? Dia bahkan tidak memikirkan orang seperti apa yang dia provokasi. Petik 2. Orang-orang berdiskusi, dan banyak orang menggelengkan kepala. Tidak lebih dari ini, saya pikir dia cukup kuat. Ye Tong juga berada di kota suci. Seekor kucing hitam mengikuti di sampingnya. Itu dibentuk dari kaisar hitam. Tidak ada yang bisa dilakukan. Itu terlalu penuh kebencian, jadi dia tidak berani sombong. Wang Su hampir dipukuli sampai mati. Roh primordialnya terpecah, dan bagian bawahnya hampir menghilang. Dia langsung jatuh dari kota suci dan hampir jatuh ke tanah kapur. Hanya ketika dia berada 2 zang di atas tanah barulah dia menstabilkan tubuhnya. Dia bergegas ke langit dengan susah payah dan memandang kota suci dengan penuh kebencian. Ini adalah tempat menyedihkan yang membuatnya kehilangan muka. Hei, kamu pergi begitu saja. Aku ingin bertanya, apa kamu bilang kamu ingin mengalahkan Pangeran Suci dan menekan tubuh dewa umat manusia? Ye Tong menyilangkan tangannya dan berdiri di kejauhan sambil bertanya. Dia lembut dan cantik, dan wajahnya cemerlang. Jadi bagaimana kalau aku melakukannya? Wang Su berkata dengan ekspresi dingin. Semuanya tidak beres hari ini. Aku ingin mengatakan bahwa kamu masih jauh dari itu. Setelah beberapa tahun, setelah aku memutuskan Dao, kurasa aku akan mampu menghancurkanmu menjadi 8 bagian dengan 1 tamparan. Ye Tong menggelengkan kepalanya. Beraninya anak nakal yang bau susu ibunya berani tidak menghormatiku. Wang Su langsung menjadi marah. Dia lupa bahwa tuan dan kakak laki-lakinya telah menegurnya dan menyuruhnya untuk membantah rumor tersebut. Hari ini, dia dipukuli berulang kali, dan urat di dahinya diikat. Dia menamparkan dengan telapak tangannya. Ini adalah metode seorang ahli di puncak pemutusan Dao. Kekuatannya secara alami sangat mengejutkan, dan secepat kilat ilahi. Seekor kuda meringkik, dan seekor kuda liar yang tidak tampak begitu agung menyerang dengan marah. Ia membawa Ye Tong di punggungnya dan melangkah ke langit, menyerbu menuju Wang Su. Itu adalah Long Ma. Tentu saja, itu
itu tidak mengungkapkan bentuk aslinya. Itu menutupi tulang naga dan penampilan aslinya, berubah menjadi kuda gila. Kalau tidak, sebagai binatang keberuntungan yang hanya bisa dimiliki oleh kaisar kuno, akan terlalu mempesona untuk muncul di dunia seperti ini. Ye Tong menungganginya dan sangat tenang. Kekuatan serangan Long Ma sendiri terlalu tinggi. Ia menamparkan ke depan dengan kukunya dan berteriak, "Aku akan menginjak paru-parumu." Boom! Wang Su langsung dikirim terbang. Seluruh lengannya hampir patah, dan ada bekas kuku yang jelas di dada dan paru-parunya. Dia hampir terinjak-injak. Sepertinya itu adalah Ye Tong, murid dari tubuh dewa umat manusia. Dia sebenarnya datang juga. Seseorang menebak identitas Ye Tong dan mengungkapkan ekspresi aneh. Hal ini langsung menarik perhatian semua orang di kota suci. Paru-paru Wang Su hampir meledak. Tidak apa-apa jika dia ditekan oleh Huang Sudao dan Pangeran Suci, tetapi bahkan seorang bocah nakal pun berani menunggangi kuda yang ganas dan bertabrakan dengannya. Ini membuatnya sangat marah. Kamu adalah murid dari tubuh dewa umat manusia. Aku akan berurusan denganmu dulu, lalu aku akan melunasi utangnya dengannya. Petik 2. Berhentilah membual. Kamu hanya memiliki sedikit kemampuan ini. Kamu bahkan tidak akan bisa melewati aku dan kuda surgawi. Ye Tong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tenang. Dari sudut pandang Wang Su, ini adalah jenis penghinaan dan penghinaan. Huang Sudao dan Pangeran Suci datang sendiri. Fisik ilahi umat manusia benar-benar tidak dapat ditoleransi. Dia benar-benar mengirim seorang murid dan seekor kuda ganas ke sana. Dia benar-benar terlalu meremehkannya. Dia menunjukkan teknik rahasianya yang paling kuat dan melancarkan serangan yang sangat menakutkan. Bahkan Long Ma mau tidak mau harus berhati-hati saat benda itu berputar di sekelilingnya. Ye Tong juga mulai bergerak. Dia menampilkan teknik Dewa Matahari, dan seluruh tubuhnya bersinar seperti matahari. Kemudian, dia menggunakan teknik rahasia tingkat kaisar dan mendorongnya keluar. Dia benar-benar memiliki gaya fisik dewa sejak dulu. Dia sangat mirip dengan Ye Fan di masa lalu. Dia penuh dengan keberanian dewa. Banyak orang menghela nafas kagum. Dong, Long Ma mengambil tindakan. Dengan satu tendangan, itu menghancurkan serangan terkuat Wang Su. Itu membawa Ye Tong ke langit dan mengirimnya terbang beberapa ratus zang jauhnya. Satu orang dan satu kuda melintasi langit. Di belakang mereka ada hamparan darah. Wang Su diinjak-injak sampai cacat. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan bahkan tulangnya pun terlihat. Paru-parunya telah diinjak-injak oleh kuku kuda. Fisik dewa umat manusia belum muncul, namun murid ini sudah menangani Wang Su ini. Sungguh. Kudengar Ye Tong ini masih belum bertunangan. Di masa depan, pasti giliran Ye Fan. Sekarang, ini waktu yang tepat untuk membentuk aliansi pernikahan. Banyak orang sekte besar yang tergerak. Cukup banyak orang yang mengungkapkan kekagumannya. Mereka penuh harapan terhadap pemuda dewasa ini. Wang Su merasa sangat benci. Fisik dewa umat manusia tidak muncul, dan mereka mengirim seorang murid dan seekor kuda ganas untuk melukainya dengan serius. Ini benar-benar suatu bentuk penghinaan yang besar. Garis keturunan tuanku tidak lebih lemah dari yang lain. Warisan dunia tak tertandingi. Kami akan membalas dendam dari kalian semua. Dia pergi dengan penuh kebencian. Namun, ini benar-benar menyalahkan Ye Fan. Dia baru saja tiba di Wastelen Timur dan tidak membuat pengaturan apapun. Dia sama sekali tidak tahu tentang hal ini. 1087. Masih ada waktu setengah tahun untuk membuka gerbang berbintang. Ye Fan mengerutkan kening. Bertahun-tahun telah berlalu dan dia tidak tahu bagaimana keadaan Ji Ziyue, Pang Bo, dan yang lainnya. Apakah ada yang meninggal? Yang kuat mungkin tidak akan bertahan dan yang lemah mungkin tidak akan mati. Jalan kuno ini panjang dan jika dirasa terlalu berbahaya, mereka dapat memilih untuk berhenti. Mereka tidak harus mencapai akhir. Inilah yang dikatakan oleh orang suci tua itu. Ye Fan kembali ke Baren Timur. Sepanjang jalan, dia melihat ke sudut jubah perang yang berlumuran darah tetapi tidak melihat sesuatu yang istimewa. Tidak ada kata-kata apapun di dalamnya, hanya tetesan darah yang mekar seperti bunga plum. Ini dikirim kembali oleh Chi Haoiwei menggunakan metode khusus. Saat itu, bahkan orang-orang dari Kishi Manor pun terkejut. Mereka tidak tahu formasi teleportasi seperti apa yang dia temukan dan mengirimkannya ke jubah berlumuran darah. Raja Ilahi Ji mengirimkan kembali jubah perang berwarna darah. Tidak ada yang tahu pesan apa yang ingin dia sampaikan. Ji Ziyue melangkah ke jalan berbintang dan menuju alam luar. Peramal ilahi dari dataran tengah meramalkan beberapa tahun yang lalu bahwa jalan menuju keabadian akan segera terbuka. Dunia ini akan sangat menakutkan dan mereka yang bukan orang suci semuanya akan menjadi semut. Penguasa pusat, Bodhisattva, dan Yao Guang dibiarkan begitu saja, menghindari bencana. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Inilah yang dikatakan oleh orang suci tua dari kediaman Kishi sebelum dia pergi. Ini melibatkan beberapa rahasia yang tidak diketahui orang luar. Divine Diviner telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Lebih tepatnya,
dia disambar petir surgawi sampai mati. Ini karena dia telah melanggar tabu dan mengungkapkan rahasia yang tidak boleh diselidiki. Itu terkait dengan kaisar kuno dan keabadian. Jalur kuno berbintang ini tidak hanya terdapat di planet bidu. Mungkin ada simpul di depan. Inilah yang dipelajari Kishi Manor dari saluran misterius. Mungkinkah klan Yongseong berjalan di depan dengan pohon buah ginseng dan saya juga memasuki jalan kuno ini di atas sapi hijau, sebuah planet kuno bernama Flying Immortal, atau bahkan lebih jauh, darah dewa berceceran di mana-mana. Disinilah tempat orang-orang kuno berjuang. Yevan bergumam pada dirinya sendiri. Yevan kembali ke Isbaren dan berdiri di puncak gunung yang menembus langit. Setelah bertahun-tahun, dia telah tumbuh dari kultivator tingkat terendah. Dia sudah bisa berdiri tegak dan memandang rendah dunia. Namun, ini tidak cukup. Siapa yang dimakamkan di mausolem abadi? Apakah ada seorang kaisar di reruntuhan ilahi? Kapan saya bisa memasuki Deep Desolate Ancient Abyss untuk melihatnya? Kapan saya bisa memasuki gunung abadi untuk menggali obat-obatan abadi? Kapan saya bisa memasuki tambang kuno asal untuk melihatnya? Petik 2. Ada 7 zona terlarang di Wastelen Timur. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang mampu memahaminya dengan benar. Yevan haus akan kekuasaan, berharap suatu hari dia benar-benar bisa bangkit dan tidak takut pada zona terlarang. Dia ingin memahaminya secara menyeluruh. Bertahun-tahun telah berlalu, di mana Nanan kecil? Mengapa dia menghilang, bagaimana kita bisa menemukannya? Ini adalah titik yang menyakitkan di hati Yevan. Saat itu, Nanan kecil yang murni, lugu, dan menyedihkan telah menghilang secara misterius dan tidak pernah muncul lagi. Gunakan semua yang kita punya. Kita harus menemukannya bagaimanapun caranya. Ini adalah keinginan Yevan. Kalau tidak, dia akan merasa kasihan pada gadis kecil itu. Saat ini, dia sedang berdiri di negeri Yan. Sayangnya, ibu kota ini telah hancur akibat serangan pangeran surgawi. Itu sudah tidak ada lagi. Saat itu, dia bertemu Nanan kecil di sini. Dia masih ingat penampilannya. Pakaiannya compang-camping, dan sepatunya sangat kecil bahkan jari kakinya pun terlihat. Matanya yang besar terlihat murni dan tanpa cacat, namun kepalanya menunduk. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia sangat lapar dan menyedihkan. Jika bukan karena batu kecil berwarna pelangi milik Nanan, Yevan pasti sudah lama mati di tanah terlarang kuno yang sunyi. Alasan dia bisa menyembuhkan luka Great Dawn-nya adalah berkat dia. Di mana dia? Yevan berpikir tentang bagaimana dia masih muda dan kesepian, namun dia menderita kehangatan dan dinginnya dunia manusia. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Setelah bertahun-tahun, Kaisar Hitam mencarinya seperti orang gila, tetapi tidak berhasil. Dia tidak tahu di mana dia berada, dan tidak pernah ada kabar apapun. Dan sekarang, Yevan telah kembali. Dia sekali lagi menggunakan kekuatan berbagai saluran dan tidak ragu-ragu menggunakan emas merah darah Phoenix ilahi sebagai hadiah. Begitu informasinya terbukti berharga, akan ada imbalannya. Kapan jalan keabadian akan terbuka? Yevan berdiri di luar tanah terlarang kuno yang sunyi. Dia sekali lagi mengamati 9 gunung suci. Dan dengan mata surgawi, dia bahkan dapat dengan jelas melihat 9 obat abadi dan 9 mata air dewa. 9 akar roh dibagi oleh 9 obat ajaib yang sempurna. Cepat atau lambat, mereka akan menjadi satu. Keluarga kerajaan kuno dari punggung Bukit Ulat Sutra Ilahi selalu menunggu. Ini adalah obat ilahi milik mereka. Apa sebenarnya yang ada di bawah jurang kesunyian kuno? Apakah benar-benar ada jalan menuju wilayah abadi, atau ada sesuatu yang lain? Atau seperti dugaan orang dahulu, bahwa ada makhluk abadi yang tertidur. Pikiran Yevan tidak ada habisnya, dan dia memikirkan banyak kemungkinan. Li Xiaoman jatuh dan berubah menjadi abu. Atau apakah dia menjadi budak yang sunyi? Hari itu, selama pertempuran terakhir, Li Xiaoman dengan tegas melompat ke dalam jurang. Saat dia menoleh untuk melihatnya, ekspresinya sangat rumit. 2 garis air mata berkilauan mengalir di pipinya. Senyumannya tampak cemerlang, namun juga sangat menyedihkan. Bahkan sekarang, ketika dia memikirkannya, hatinya masih tergerak. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sulit untuk memahami apa yang dia rasakan saat ini. Latar belakang seperti apa yang dimiliki oleh keberadaan tak tertandingi di bawah ini. Ada 9 akar abadi yang dibagi dengan 9 obat ajaib-ajaib di sini. Mungkinkah area terlarang ini dibentuk oleh kaisar kuno dari ras Ulat Sutra Ilahi? Setelah ras kuno terbangun, ada orang yang membuat tebakan seperti itu. Ulat Sutra Ilahi mengalami 9 transformasi, dan setiap transformasi adalah sebuah kehidupan. Untuk menjadi kaisar ras Ulat Sutra Ilahi, seseorang harus menjalani transformasi ke-10. Tempat ini mungkin terbentuk dari sisa-sisa kaisar kuno dari ras Ulat Sutra Ilahi. 9 kehidupan abadi, dan kehidupan ke-10 menantang surga. Namun, umat manusia percaya bahwa mungkin ada makhluk abadi di sini. Ini benar-benar berbeda dari spekulasi ras kuno. Dikabarkan bahwa mungkin ada Great Emperor yang menjadi abadi di sini.
Hati Ye Fan bergetar. Dia merasakan dua tatapan. Dia menoleh dan melihat seorang pria berjubah hijau di tebing tidak jauh dari sana. Dia juga sedang mencari ke dalam jurang desolate kuno. Ia adalah seorang pria yang sangat kuat di alam Dao Severing, dan ia memiliki energi darah seorang setengah suci. Meskipun kekuatan sucinya tertahan, dia masih merasa seolah-olah sedang menghadapi tungku abadi yang abadi. Di dalam tubuhnya, sepertinya ada kekuatan besar yang bisa meruntuhkan langit. Jika dilepaskan, itu akan menjadi ancaman bahkan bagi para pangeran kekaisaran. Itu jauh lebih kuat daripada setengah orang suci pada umumnya. Hati Ye Fan bergetar. Kapan orang seperti itu muncul? Dia belum pernah melihat manusia kultivator sekuat ini sebelumnya. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi orang suci. Pria berjubah hijau itu tampak sangat mudah. Dia mengangguk ke arahnya, lalu berbalik dan terus mengamati area terlarang. Pada saat yang sama, Ye Fan melihat sebuah gubuk jerami di sisi lain dari area terlarang. Itu terletak di puncak gunung, dan ada sosok buram berdiri di sana. Tubuh Ye Fan langsung menjadi dingin, dan dia terguncang. Bahkan melalui area terlarang ini, kedua tatapan itu masih sangat menakutkan. Betapa mengejutkannya kultivasi ini. Itu adalah orang suci. Terlebih lagi, hal itu tidak terduga, dan dia belum pernah melihat orang suci sebelumnya. Mungkinkah orang suci lain dari luar tanah terlantar telah tiba dan tiba di tanah terlantar timur? Dia menyimpulkan lokasi jalan menuju keabadian dan ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama. Hati Ye Fan menegang. Tidak lama kemudian, pemuda berjubah hijau itu pergi dan terbang menuju sisi lain dari area terlarang. Dia muncul di depan gubuk jerami dan memberi hormat pada sosok buram itu. Mungkinkah dia benar-benar orang suci dari luar daerah kritis? Jalan menuju keabadian telah terbuka, dan kekacauan akan dimulai dari sini. Ye Fan mengamati dan tidak berani mendekat. Dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya dengan adanya area terlarang di antara mereka. Jika dia kehilangan penghalang ini dan menghadapi orang suci yang tidak diketahui asal-usulnya, dia akan merasa khawatir. Ada orang lain yang datang. Gerbang alam terbuka, dan 3 sosok keluar. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang dipenuhi tanda Dao, dan 2 pemuda mengikuti di belakangnya. Salah satunya adalah Wang Su, dan ekspresinya gelap dan suram. Mereka pun memilih puncak gunung dan membangun gubuk jerami. Mereka menjaga puncak dan menatap ke arah area terlarang. Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Ini berarti 2 orang suci dari luar daerah kritis telah tiba. Mereka pasti telah mencapai keabadian agar dapat melintasi wilayah bintang. Tingkat kultivasi mereka sungguh mengejutkan. Ye Fan tidak ingin memprovokasi satu pun dari mereka. Dia menghindari mereka dan berputar ke sisi lain dari area terlarang, menjaga jarak. Dia percaya bahwa bahkan orang suci pun tidak dapat melintasi area terlarang ini dalam sekejap. Tiba-tiba aura aneh muncul. Hati Ye Fan menegang, dan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap ke dalam area terlarang. Dia melihat beberapa sosok muncul di atas jurang tanah terpencil kuno, dan masing-masing dari mereka mengenakan pakaian yang sangat kuno. Budak yang sunyi. Pada saat yang sama, pemilik 2 gubuk jerami itu berjalan ke depan. Mata mereka memancarkan cahaya yang menakutkan saat mereka memasuki area terlarang untuk melihat lebih dekat. Tanpa suara, aura yang lebih menakutkan muncul. Grid Dao langit dan bumi menjadi kacau, dan peraturan serta ketertiban akan segera runtuh. Waktu dan ruang di mana area terlarang itu menjadi gelap. Sosok buram muncul. Ada belenggu di tubuhnya, dan kabut hitam melingkari dirinya. Dia berdiri di pintu masuk jurang. Bahkan mata surgawi tidak dapat melihat ke dalam dirinya. Bahkan orang suci pun tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah dia terpencil? Hati Ye Fan bergetar. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi. Ini jelas merupakan keberadaan yang tak terkalahkan. Saat itu, Buddha pejuang kemenangan datang dengan 3 senjata kaisar, tetapi dia hanya bisa mundur. Di saat-saat terakhir, dia menggunakan keputusan kaisar kuno untuk menghentikan orang ini. Kedua orang suci di 2 gubuk jerami tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Dalam kabut hitam, sepasang mata yang dingin dan tanpa emosi menyapu mereka seolah-olah itu adalah benda mati. Wilayah selatan sedang kacau. Jalan menuju keabadian mungkin benar-benar ada di sini. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Di saat yang sama, tubuhnya menegang. Di jurang tanah terpencil kuno, mata makhluk tertinggi itu menembus kabut hitam dan menatapnya. Seolah-olah ia bisa melihat ke dalam tubuhnya dan melihat semuanya. Pada saat ini, kuali hijau yang pecah di tubuhnya bergetar beberapa kali, seolah merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Ye Fan terguncang dan tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Keberadaan ini, yang jenis kelaminnya tidak diketahui, pasti telah melihat Universal Origin Cauldron. Di seberang sungai, di depan 2 gubuk jerami, para orang suci kuno juga melihat ke atas karena mereka merasa mata desolate sepertinya menyapu Ye Fan. Mereka semua sedikit terkejut. Saat berikutnya,
Ye Fan langsung membuka Realm Gate dan masuk tanpa melihat ke belakang. Dia tidak bisa tinggal lama di tempat ini. Kekacauan besar akan segera terjadi. Mungkin ini akan menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia berkata pada dirinya sendiri. Para Saint dari alam luar telah memilih tempat ini begitu mereka tiba. Ini adalah masalah besar. Waktu dan ruang berputar. Ye Fan muncul ratusan ribu mil jauhnya. Dia tidak meninggalkan wilayah selatan. Dia ingin melihat-lihat tanah suci cahaya goyah. Setengah hari kemudian, dia tiba sendirian dan muncul di depan tanah dewa yang megah. Mendesis. Begitu dia tiba, dia mengungkapkan ekspresi aneh dan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Seperti yang dikatakan Duande, medannya terlalu aneh. Melihat dari jauh, medan di depannya tiba-tiba meninggi, seolah-olah ada gundukan tanah besar yang berdiri di atas bumi. Gundukan tanah itu sangat besar. Jika dia bukan Master Yuan Tao yang menaruh perhatian besar pada tata letak medan, dia tidak akan menyadari perubahan seperti itu sama sekali. Pasalnya, di atas gundukan tanah tersebut terdapat pegunungan dan lembah yang indah. Bahkan terdapat air terjun dan mata air yang mengalir sehingga membentuk pemandangan tersendiri. Dari sudut pandang orang luar, ini hanyalah area dengan dataran yang lebih tinggi. Ini bisa disebut dataran tinggi. Hanya Duande, seorang penjarah makam, dan Ye Fan, seorang pencari urat naga, yang dapat melihat sesuatu yang aneh. Mungkinkah ini benar-benar makam besar dengan misteri yang tidak bisa dijelaskan, dia berseru dalam hatinya. Di sebuah makam besar, terdapat pegunungan yang indah, air terjun setinggi ribuan zang, binatang kilin, burung gagak emas terbang di langit, dan rerumputan yang indah di mana-mana. Semakin seperti ini, semakin menakutkan. Aku ingin tahu apakah tempat ini ada hubungannya dengan tanah kuno terlarang. Ye Fan menggelengkan kepalanya, merasa dia agak terlalu sensitif. 1088. Dataran tinggi ini memiliki tata letak naga yang melonjak, kekuatan makhluk abadi yang terbang, dan teriakan burung phoenix. Itu pemandangan yang langka. Barisan pegunungan berpotongan, dan punggung gunung itu seperti punggung naga, seolah-olah mereka bisa melompat kapan saja dan terbang ke langit. Puncak-puncak aneh muncul bersamaan, seolah-olah mereka sedang terbang abadi, dan awan pun naik. Pohon pinus hijau, pohon cemara hijau, bebatuan aneh, dan air terjun perak berjatuhan, menghasilkan suara seperti jeritan burung phoenix. Jika seseorang memberitahu orang lain bahwa daerah yang luas ini adalah sebuah makam besar, tidak ada yang akan mempercayainya. Bahkan Ye Fan menggelengkan kepalanya. Di sisi lain tanah suci Yao Guang, ada juga beberapa orang yang berkeliaran mengamati medan di sini. Seekor anjing hitam sekuat banteng menjulurkan lidahnya dan meneteskan air liur sambil menatap ke dalam. Ada juga Long Ma dengan keempat kukunya yang terbakar dengan amukan api. Ia mengangkat kepalanya dan mengitari tanah suci Yao Guang, tampak sombong dan liar. Ada pemuda lain yang bersinar terang di belakang mereka, mengamati pemandangan di dalam gerbang gunung. Itu adalah Kaisar Hitam, Long Ma, dan Ye Tong. Mereka datang untuk mencari jalan dan mengamati tanah suci Yao Guang, menatap makam besar ini. Mengapa perampok makam itu belum datang? Bukankah dia berspekulasi bahwa dalam beberapa bulan, paling lama setengah tahun, benda di makam Kaisar akan keluar? Saatnya membuat rencana. Long Ma mengguncang surai kudanya. Mereka datang berkelompok untuk merampok makam besar di bawah tanah suci Yao Guang dan sedang menunggu Daois Duande yang tidak bermoral. Kudengar tubuh asli Raja Yao Guang tidak ada di sini dan sudah lama pergi ke alam luar. Kali ini, kemungkinan besar dia menghindari bencana. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika tempat ini meledak? Kata Kaisar Hitam. Mereka tidak berani terlalu dekat. Bagaimanapun, ini adalah tanah suci, dan ada tanda formasi kuno di dalam gunung. Setelah diaktifkan, bahkan Kaisar Hitam pun akan mengalami kerugian. Untuk menjadi abadi dan membangun dao seseorang, bintang-bintang jatuh dan bulan layu, hati sedih. Sekali tidur, Kaisar jatuh, pengadilan surgawi runtuh, kemana harus pergi? Sebuah suara sedih terdengar, mengagetkan Kaisar Hitam dan Long Ma. Ye Tong juga kaget dan mencari sumber suara itu. Seorang lelaki tua yang mengenakan jas hujan jerami dan topi bambu berjalan mendekat. Langkahnya mantap saat berjalan menyusuri sungai. Ada semacam transendensi dalam dirinya, seolah-olah dia bukan milik dunia fana. Siapa ini? Long Ma bertanya dengan bingung. Jarang sekali. Setelah tidur selama sejuta tahun, aku tidak menyangka akan melihat keindahan seperti itu setelah bangun tidur. Pria itu berhenti dan menatap Ye Tong melalui topi bambu. Kamu memiliki fisik yang sama dengan seseorang yang kutemui di masa lalu. Sejujurnya, kemunculan ahli dunia lain yang tiba-tiba membuat semua orang sedikit terkejut dan tercengang. Siapa orang itu? Ye Tong bertanya dengan hati-hati. Kaisar Suci Matahari, jawab pendatang baru itu dengan tenang. Ye Tong terhuyung, dan Long Ma juga mundur beberapa langkah. Siapa tuan ini? Agak menakutkan baginya untuk menjadi begitu sombong.
Siapa kamu? Apa latar belakangmu? Kaisar Hitam bertanya dengan waspada. Saya mencapai Dao pada tahun-tahun kuno. Saya tidur selama 1.000.000 tahun, dan rumah saya berada di bawah makam besar ini. Siapa sangka bahwa tanah suci abadi akan dibangun di atas makam ini? Sang tetua menghela nafas panjang. Dia sangat tersentuh oleh perubahan waktu dan berlalunya waktu. Dia merasa tidak berdaya di dalam. Ketika dua kultivator yang lewat mendengar ini, rambut mereka berdiri tegak dan tubuh mereka menjadi dingin. Leluhur yang masih hidup, Yetong dan kuda naga saling berpandangan. Ini terlalu menakutkan. Mereka awalnya datang ke makam besar di bawah Yaoguang Ground. Duan De mengatakan bahwa dalam beberapa bulan, paling lama setengah tahun, benda yang ada di dalam makam akan terisi dayanya. Apakah itu benar? Ini terlalu kuno. Mereka pernah melihat hantu di siang hari bolong. Mereka telah melihat monster yang pantas disambar petir. Dunia tidak sesuai dengan keinginanku. Air mata mengalir di wajahku. Aku minum di halaman dan duduk di luar jendela selama 1.000.000 tahun. Orang tua itu menghela nafas. Yetong tidak mempercayainya. Longma juga bingung. Hidup selama 1.000.000 tahun, tidur dan disegel di dalam sumber ilahi. Tapi menurut apa yang dia katakan, sepertinya tidak demikian. Lupakan saja, kita bertemu hari ini adalah takdir. Berlututlah dan aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi surgawi. Orang tua itu menghela nafas. Apa latar belakangmu? Kaisar Hitam memamerkan giginya. Aku telah menjadi makhluk surgawi selama 1.000.000 tahun. Akulah satu-satunya makhluk surgawi di dunia. Kaisar dari Istana Langit adalah muridku. Dalam mimpi abadi, kata sang sesepuh. Kamu pernah melihat Kaisar Suci Matahari? Yetong bertanya. Saya telah memberinya beberapa petunjuk. Mengapa kamu di sini? Tubuh Longma terbakar api. Makam di bawah tanah suci Yaoguang adalah tempat peristirahatanku. Jurang kuno yang sunyi juga merupakan tempat pencerahanku. Aku hanya beristirahat di sini, kata orang yang lebih tua. Kedua kultivator yang lewat bahkan lebih ketakutan. Mereka merasa pusing dan bingung. Mereka berlutut dan memohon padanya untuk menjadikan mereka sebagai murid. Kuliti dia. Kaisar Hitam tiba-tiba berdehem, membuka mulutnya yang berdarah dan menerkam ke depan. Aku akan menginjak paru-parumu. Longma juga melompat. Api menyala di bawah kukunya dan melonjak. Yetong juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia pergi ke punggung lelaki tua itu dan memukul bagian belakang kepalanya dengan tongkat besar. Tetua itu menghindari cakar hitam besar Kaisar Hitam, kuku naga Longma, dan tongkat Yetong. Dia melambaikan tangannya dan mundur lebih dari 10 meter. Saya datang seperti yang dijanjikan. Duan De membuang jas hujan dan topi bambunya. Wajahnya merah. Jelas sekali bahwa dia hidup dengan baik akhir-akhir ini. Kedua kultivator yang lewat memiliki ekspresi canggung dan tertekan. Mereka ditampar oleh Duan De dan langsung melupakan apa yang telah terjadi. Mereka diteleportasi jauh. Bahkan dengan mata langitmu, kamu tidak dapat melihatnya. Apakah kamu pikir aku bisa menyombongkan diri jika aku menjadi orang penting di tanah suci Yaoguang, kata Duan De. Dia terlalu sombong sekarang. Jika tidak, aura dan pesonanya akan sangat berbeda dari sebelumnya. Sulit menebak identitasnya. Ini adalah bagian dari kulit dewa. Sangat misterius dan membuat orang merasa dekat dengannya. Dapat menyihir orang dan memiliki kegunaan yang tiada habisnya, kata Duan De. Ini adalah harta karun yang baru saja dia gali. Duan De, Kaisar Hitam, dan kuda naga adalah burung berbulu. Beberapa waktu lalu, mereka berencana untuk mendapatkan makam Kaisar Yaoguang. Sekarang, mereka resmi ada di sini. Pemandangan di dalam tanah suci gemetar cahaya sangat indah. Ki abadi berkedip-kedip, dan puluhan ribu sinar cahaya saling terkait satu sama lain. Itu adalah pemandangan yang penuh keberuntungan dan luar biasa. Pohon-pohon kuno tidak punya waktu bertahun-tahun untuk tumbuh. Bebatuan gunung menjulang tinggi, mata air spiritual berdeguk, dan binatang buas berkeliaran. Tempat ini luar biasa dan luar biasa. Yevan mengambil jalan memutar dan kebetulan melewati Kaisar Hitam dan yang lainnya. Mereka tidak bertemu karena dataran tinggi ini sangat luas. Light Saking Realm menempati pusatnya, dan ada area luas yang tidak berpenghuni. Dia belum pergi selama beberapa hari, dan orang lain yang memiliki desain di tanah suci Yaoguang juga tidak tinggal diam. Mereka semua bekerja keras. Ekspresi Duan De serius. Dia menepuk dadanya dan berkata bahwa tempat ini pastinya adalah makam kuno. Itu sangat langka dan mengandung rahasia yang tak terbayangkan. Aku akan membiarkanmu melihat kemampuanku yang sebenarnya. Aku juga bisa mengubah langit dan bumi dan mempercepat pembukaan makam kuno ini. Jika waktunya tiba, kita bisa memperjuangkan harta abadi. Dia mulai menggali lubang. Dengan menggunakan teknik penguburan, dia menghubungkan ki naga di pembuluh darah bumi dan mengumpulkannya menuju gundukan besar. Tentu saja, dia tidak berani mendekat karena pusatnya adalah tanah suci yang mengguncang cahaya. Jika dia menyentuh formasi warisan abadi, dia akan mendapat masalah.
Dalam beberapa hari ini, Ye Fan juga bergerak. Dia tidak masuk terlalu dalam dan hanya berdiri di puncak gunung. Dia menggunakan teknik asal untuk mengukir beberapa tanda untuk digunakan di masa depan. Dong, setengah bulan kemudian, suara keras terdengar dari dataran tinggi ini. Duande, si anjing hitam besar, dan Longma lari dan menghilang dalam sekejap mata. Makhluk surgawi tanpa batas, saya tidak sengaja mengaktifkan ki bumi di dalam makam. Makam naga telah terbangun. Saya perkirakan tempat ini akan segera mendapat masalah besar, kata Duande setelah melarikan diri ke tempat di mana tidak ada seorang pun. Kamu tidak melakukan ini dengan benar. Bagaimana jika tanah suci yang mengguncang cahaya dihancurkan? Kaisar Hitam memasang ekspresi belas kasih. Sialan, kasih sayang palsu. Bukankah kamu yang mendorongku untuk mengaktifkan makam itu, kata Duande. Beritahu tanah suci yang gemetar cahaya. Jangan biarkan apapun terjadi, kata Ye Tong dengan cemas. Duande menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu melakukan itu. Mereka lebih tahu dari siapapun tempat macam apa ini. Mereka memilih tempat ini saat itu karena mereka tahu apa yang sedang terjadi dan tahu bahwa sesuatu akan terjadi pada makam itu. Saya hanya mewujudkannya 1 atau 2 bulan sebelumnya. Petik 2. Dong, di kejauhan, suara keras lainnya terdengar dari dataran tinggi. Retakan besar muncul di tanah, menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Hari ini akhirnya tiba. Di dalam ruangan batu yang tertutup rapat, seorang lelaki tua tiba-tiba membuka matanya. Ruangan itu terang dan penuh aroma. Boom! Tanah suci Yao Guang bergetar terus-menerus. Retakan besar menyebar, dan puncak gunung berguncang. Aura yang tidak biasa muncul di dataran tinggi, membuat orang gemetar dan ingin berlutut. Seluruh tanah suci yang gemetar cahaya berada dalam kekacauan. Sudah ratusan ribu tahun sejak hal seperti ini terjadi. Seolah-olah tanah suci itu akan runtuh. Murid-murid tanah suci gemetar cahaya, segera berkumpul. Sebuah suara tua tiba-tiba bergema di pegunungan. Semua orang terkejut dan dengan cepat terdiam, berkumpul menuju Immortal Martial Field. Kami akan merelokasi sekte kami. Berita ini seperti sambaran petir. Semua orang tercengang. Great Sage sebenarnya akan pindah dari lokasi aslinya. Ini adalah sesuatu yang jarang terjadi. Dong, dataran tinggi mulai bergetar ketika retakan mulai muncul di seluruh permukaannya. Beberapa tempat bahkan mulai runtuh, mengejutkan semua orang. Agaknya, tanah suci akan runtuh dalam waktu kurang dari setengah bulan. Tempat ini membantu pencapaian tanah suci Yao Guang, tapi kita tidak punya pilihan selain pergi. Kalau tidak, bencana akan menimpa kita. Murid, kembalilah ke posisi kalian. Jelas sekali, para petinggi tanah suci gemetar cahaya telah membuat persiapan sejak lama. Mereka telah memperkirakan kejadian hari ini bertahun-tahun yang lalu dan telah menyiapkan cara untuk menghadapinya. Suara teredam terdengar saat cahaya surgawi menerangi langit, menyebabkan matahari redup. Semua puncak gunung yang indah mulai menjulang dari permukaan tanah. Lebih khusus lagi, sebagian besar dataran tinggi terangkat dari tanah, membawa tanah suci yang mengguncang cahaya ke langit. Istana, gedung, dan kota yang semula melayang di udara mulai bangkit kembali. Seolah-olah sebuah benua kecil telah menjulang ke langit. Formasi kuno Light Saking Holy Land tidak rusak. Pohon-pohon kuno masih ada, dan obat-obatan kuno masih harum. Semua burung spiritual dan hewan keberuntungan belum melarikan diri, dan bangunannya masih megah dan megah. Sebuah kuali hitam besar melayang di langit, dan bahkan jejak Great Dao pun ditekan. Seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya keemasan gelap, dan itu sangat misterius. Bunga, burung, ikan, serangga, burung, binatang buas, matahari, bulan, dan bintang terukir di permukaannya. Itu justru senjata Kaisar Dao yang ekstrim, kuali pola naga emas hitam. Para tetua tanah suci pengguncang cahaya mengeluarkannya dan menggantungnya di langit. Puluhan ribu tanda Dao turun, melindungi seluruh daratan kuno dengan erat. Mereka takut diserang di sepanjang jalan, jadi mereka mengeluarkan senjata kaisar tertinggi untuk membela diri. Hari itu, seluruh wilayah selatan terguncang. Banyak sekte kuno terguncang. Sage Agung yang agung sebenarnya telah memilih untuk pindah dari lokasi aslinya. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Melalui gerbang alam dan formasi teleportasi, berita ini dengan cepat menyebar ke 5 wilayah dan mengguncang seluruh dunia. Ayo cepat ke wilayah selatan. Tanah suci gemetar cahaya pasti akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Bagi kami, ini mungkin kesempatan besar. Beberapa master sekte kuno mengetahui beberapa rahasia, dan reaksi mereka sangat cepat. Apa yang akan terjadi di sana? 90% orang bingung. Sebuah rahasia kuno yang besar kemungkinan besar akan terungkap. Seorang master sekte tua bergumam. Kaisar tertinggi tanah suci yang mengguncang cahaya, pada malam badai yang dipenuhi petir dan guntur, menempa senjata kaisar kuali emas hitam bertanda naga. Hal ini dikenal sebagai keajaiban terbesar di dunia. Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah darah,
keringat, dan air mata dari generasi Sein, yang maju gelombang demi gelombang, menggunakan hidup mereka untuk menempanya. Ini adalah hasil dari ibadah bersama sekte tersebut selama 50.000 tahun. Namun, selalu ada rumor bahwa hal ini tidak terjadi sama sekali. Dunia tiba-tiba dilanda kekacauan. Tidak diketahui berapa banyak kultivator yang segera berangkat menuju wilayah selatan. 1089. Alam Yao Guang retak. Kuali pola naga emas hitam melepaskan puluhan ribu helai cahaya abadi. Seolah-olah inti ilahi akan keluar dari dalam, naik dan turun. Banyak orang yang sangat khawatir. Saat seluruh tanah suci terangkat ke udara, senjata kaisar ini melonjak dengan cahaya warna-warni abadi, beresonansi dengan dataran tinggi. Sepertinya itu akan jatuh. Apa yang sedang terjadi? Cepat dan aktifkan. Petik 2. Para anggota sekte sangat khawatir. Seluruh tanah suci diukir dengan formasi kuno, dan dunia luar dibangun dengan makhluk abadi yang terbang. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, kerugiannya akan sangat besar dan tidak terukur. Pergi. Sepotong sumber ilahi muncul, berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa ada seorang lelaki tua yang tersegel di dalamnya. Dia memiliki rambut putih dan sedang duduk bersila di dalam. Ini adalah orang kuno yang kekuatannya sulit diperkirakan. Ini adalah kartu truf hebat dari alam cahaya gemetar. Siu, kuali kaisar hitam melayang ke atas dan ke bawah. Untaian cahaya warna-warni yang tak berujung dan puluhan ribu kemegahan dao bersinar. Energi abadi melonjak di dalam kuali, melepaskan guntur kekacauan utama. Ini segera menjadi stabil. Dengan seorang suci kuno yang mengaktifkan kuali emas hitam, situasinya secara alami sangat berbeda. Ini sepenuhnya menstabilkan situasi. Di dataran tinggi, terdapat puluhan ribu retakan selebar beberapa meter. Masing-masing memanjang lebih dari 10 li. Dengan suara kaca, bumi abadi akan runtuh. Kuali kaisar hitam di udara melepaskan untaian cahaya abadi yang tak terhitung jumlahnya. Ia berkembang dengan cemerlang, membuat semua makhluk hidup gemetar. Mereka tidak bisa tidak sujud dalam ibadah. Itu melilit seluruh tanah suci dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Semua orang di alam cahaya gemetar mengeluarkan napas lega. Baru saja, ada kekuatan misterius dan tak terduga yang beresonansi dengan kuali abadi hitam. Itu hampir lepas dari kendali mereka dan menyebabkan mereka kehilangan kuali ini. Kuburan kuno itu akan runtuh. Wilayah selatan menjadi gempar. Banyak sekte kuno mengambil tindakan dan bergegas. Bahkan alam cahaya gemetar sendiri, setelah tiba di tanah spiritual yang telah mereka pantau, segera mengirim ahlinya kembali. Mereka menempati lokasi yang menguntungkan dan memperhatikan dengan seksama. Mereka tidak mau menyerah sepenuhnya. Ini adalah sebuah kekacauan besar. Wilayah selatan sedang gempar, dan tanah air timur juga gempar. Para kultivator benua tengah, pegunungan selatan, dan tempat-tempat lain semuanya pindah. Bahkan orang-orang dari ras kuno pun datang. Makhluk surgawi tak terukur, untungnya, penganut Taoisme yang malang ini telah lama membuat persiapan dan menggali jalan rahasia yang terbentuk dari tanda Dao. Kalau tidak, kita tidak akan mengambil inisiatif. Ekspresi Duan De seperti seorang penipu. Selama beberapa hari berikutnya, dataran tinggi ini mengeluarkan gelombang fluktuasi yang mengerikan. Tanah terus retak dan berubah bentuk. Master Bumi Pencari Naga dari Prefektur Tengah mengerutkan kening begitu dia tiba. Mereka adalah kelompok orang eksentrik setelah Ye Fan dan Duan De. Mereka bisa mengamati gunung dan sungai serta mengamati medan. Tempat ini menentang kehendak langit. Pantas saja tanah suci Yao Guang mampu berkembang selama ratusan ribu tahun. Sungguh luar biasa. Namun, misteri surga tidak muncul, dan semuanya kacau. Saya tidak dapat melihat apapun. Geomaster Pencari Naga memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia melihat sesuatu yang aneh pada pandangan pertama. Jika bukan karena Duan De dan Ye Fan yang bergerak satu demi satu dan menyiapkan tempat ini, dia mungkin bisa menemukan sesuatu. Duan De, Kaisar Hitam, Ye Tong, dan Longma semuanya bersembunyi, karena orang-orang dari ras kuno telah datang, dan mereka tidak ingin menimbulkan masalah. Ye Fan tentu saja memperhatikan hal ini juga. Beberapa waktu lalu, dia telah membunuh Pangeran Surgawi dan menyebabkan keributan besar. Bahkan jika dia mendapat perlindungan dari Buddha Pejuang Kemenangan, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada orang yang mengambil risiko karena putus asa. Benar saja, setelah ras kuno muncul, suasananya berubah drastis. Beberapa orang setengah Sein yang kuat membuka mata surgawi mereka dan mengamati sekeliling. Mereka jelas sedang mencari seseorang. Tidak mungkin Raja Leluhur tingkat Sein telah datang, kan? Ye Fan berdiri di atas batu biru dan mengamati kerumunan. Mata surgawinya berbeda dari yang lain dan dapat melihat semua kepalsuan. Ada banyak sosok di mana-mana di tempat ini. Seluruh wilayah pegunungan dipenuhi oleh para kultivator. Semua pakar dunia tergerak setelah mendengar berita tersebut. Mereka semua mendiskusikan rahasia kuno. Saat itu, tanah suci Yao Guang mampu menempa senjata kaisar.
Itu jelas bukan hasil pemujaan selama 50.000 tahun, juga tidak diukir oleh generasi bijak kuno. Rumor mengatakan bahwa keberadaan tertinggi telah turun pada malam hujan itu dan menempa Kaisar Cauldron. Petik 2. Sekarang setelah tanah suci Yao Guang telah terpecah dan direlokasi, orang-orang secara alami tidak lagi dapat menahan diri. Mereka mulai membicarakan beberapa rahasia di sini. Emas bermotif hitam sangat sulit ditemukan di dunia, apalagi yang luasnya lebih dari 0,5 meter persegi. Itu sangat jarang. Dapat dikatakan bahwa Light Sucking Realm sangat beruntung bisa mendapatkannya. Kita harus memahami bahwa bahkan kaisar kuno yang hebat pun tidak mampu menempa senjata kaisar karena mereka kekurangan bahan. Jenis materi abadi ini sangat sulit ditemukan. Seolah-olah mereka sedang bersujud kepada dewa. Mereka menempa emas hitam ini menjadi bentuk kuali dan meletakkannya di puncak abadi pusat. Semua murid yang masuk sekte harus berdoa dan bersujud dengan sungguh-sungguh setiap hari. Itu adalah era yang gemilang. Meskipun tanah suci Yao Guang tidak menghasilkan seorang kaisar pun, ada banyak saint dan makhluk berbudi luhur yang tak terhitung jumlahnya. Karakter luar biasa muncul dari setiap generasi, dan setelah 50.000 tahun, tidak diketahui berapa banyak jejak bijak yang terukir di dalam kuali. Sampai-sampai ada 2 saint agung yang menawarkan nyawa dan jiwa mereka. Sebelum meninggal dunia dalam meditasi, mereka menuangkan seluruh kultivasi mereka ke dalam kuali dan menjalinnya menjadi sebuah tanda. Semua orang mengatakan bahwa merekalah yang pada akhirnya menggerakkan langit. Itulah sebabnya pada malam hujan misterius itu, jutaan helai cahaya abadi dan puluhan ribu garis kekacauan mendasar menenggelamkan kuali. Itu disempurnakan hingga ekstrim dan diubah menjadi senjata kaisar. Mungkinkah alasan mengapa senjata kaisar ditempa saat itu terkait dengan medan yang aneh ini? Orang-orang memandangi gundukan tanah yang sangat besar dan terus merenung. Sepertinya makam yang bagus. Akhirnya, master pencari naga dari benua tengah berteriak ketakutan. Tempat ini langsung meletus. Semua orang terguncang, dan tidak ada satu orang pun yang ekspresinya tidak berubah. Mungkinkah di malam hujan misterius itu, memang ada sesuatu yang tersembunyi? Sosok tingkat kaisar yang tak tertandingi menciptakan tanah suci yang mengguncang cahaya, dan semua kilat dan guntur sebenarnya adalah Great Emperor yang menempa kuali. Bahkan ras kuno pun tidak bisa tetap tenang. Mereka semua terus-menerus mengepung tempat ini dan mengawasi. Gundukan tanah itu runtuh dan pecah, menjadi semakin misterius. Untaian cahaya Dao terjalin ke arah luar. Aura yang kuat menutupi langit dan bumi. Cahaya keemasan bersinar cemerlang. 6 binatang buas kuno semuanya telah memutuskan Dao mereka. Mereka menarik kereta perang kuno, memaksa semua orang mundur. Kereta perang ini berisi cahaya keemasan yang menyala-nyala. Itu seperti harta karun yang melihat cahaya surga. Sebenarnya ada seuntai aura kaisar kuno yang menyelimuti udara. Ini adalah seseorang dari klan Kekaisaran Emas. Seseorang berkata dengan suara rendah. Salah satu klan kekaisaran kuno. Mereka sebelumnya telah menekan era kuno dan nama mereka mengguncang seluruh bintang kuno. Klan ini memiliki gada emas yang dapat menyerang makhluk abadi di atas dan semua makhluk hidup di bawah. Itu sangat menakutkan. Belum lama ini, Raja Emas menggunakan senjata kaisar ini untuk melawan Buddha pejuang kemenangan. Namun, dia bukanlah tandingannya dan kembali dengan kekalahan, menggunakan sumsum dewa untuk menebus nyawanya. Itu sebenarnya seorang wanita. Semua orang terkejut. Ketika 6 binatang purba mendekat, seorang wanita keluar dari dalam. Dia berdiri di atas kereta perang dan memandang rendah dunia. Sosoknya tinggi dan ramping. Dia memiliki rambut emas panjang yang bersinar seperti dewa matahari. Dia cemerlang dan mempesona, dan bahkan matanya pun berwarna emas. Bintik-bintik cahaya keemasan sangat menakutkan. Namun, kulitnya seputih salju seperti batu giok, halus dan lembut. Seluruh keberadaannya seperti dunia lain, dan temperamennya luar biasa. Dia seperti Dewi Matahari dengan gaya yang luar biasa. Dia adalah putri kekaisaran kuno dari garis keturunan emas. Siapa sangka dia akan muncul di dunia ini. Putri seorang kaisar kuno, salah satu garis keturunan paling kuat di dunia saat ini benar-benar datang ke sini. Tidak heran ada 6 binatang purba Dao Severing yang menarik kereta. Orang-orang ras kuno berdiskusi satu sama lain. Para kultivator umat manusia semuanya terkejut. Benar saja, klan kekaisaran yang agung semuanya memiliki sosok setingkat pangeran kekaisaran yang disegel. Mereka hidup sampai zaman ini, menunggu terbukanya jalan keabadian. Nyonya surgawi klan emas telah tiba. Sebagai putri klannya, dia sangat kuat. Ada 2 orang pria yang mengikuti kereta perangnya. Mereka bergegas bersama. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian berharga berwarna biru langit. Lengan bajunya berkibar-kibar. Sosoknya tinggi dan ramping, dan penampilannya luar biasa. Dia memiliki mata Phoenix, dan ini adalah seorang pria muda dengan temperamen yang luar biasa. Sedangkan orang lainnya adalah seseorang yang dikenal banyak orang.
Justru Wang Su, orang yang telah ditindas oleh Huang Sudou di kota suci belum lama ini, dan kemudian tulangnya dipatahkan oleh Pangeran Suci. Pada akhirnya, paru-parunya diinjak-injak oleh Long Ma. Dia datang dari luar wilayah ini. Mungkinkah pria bermata Phoenix itu adalah kakak laki-lakinya? Aku mendengar bahwa klan emas telah mengundang orang suci kuno dari luar wilayah ini untuk menjadi tamu mereka. Sekarang, hubungan antara keduanya tidaklah dangkal. Wang Su menderita kekalahan besar di kota suci belum lama ini dan kehilangan muka. Sekarang dia muncul lagi, tidak ada yang tertarik padanya. Kebanyakan dari mereka menatap ke arah wanita surgawi emas dan pria bermata Phoenix. Putri klan emas melepaskan dua pancaran cahaya cemerlang dari pupil emasnya. Mereka meluas hingga beberapa puluh li dan menyapu langit, melewati tubuh semua orang. Banyak orang berteriak ketakutan. Jenis cahaya ini membuat seseorang tidak mungkin bersembunyi. Terlepas dari apakah seseorang mengubah penampilannya atau menyembunyikan asal-usulnya, semuanya akan terungkap. Kedua garis cahaya keemasan ini seperti cermin setan. Dia sedang mencari seseorang. Ini adalah kemampuan ilahi bawaan dari garis darah emas. Ini sebanding dengan teknik rahasia kaisar kuno. Mereka dilahirkan dengan pupil emas, dan mereka dapat melihat melalui semua ilusi. Tidak ada yang bisa menyembunyikan penampilan aslinya dari mata mereka. Tidak baik. Di kejauhan, anjing hitam besar itu melompat. Saat ini, dia telah berubah menjadi kucing hitam dan muncul di tempat. Ye Tong juga tersapu oleh cahaya itu. Seluruh tubuhnya segera bersinar dengan cahaya tak terbatas, memperlihatkan garis keturunan kaisar matahari kuno. Setiap inci ototnya bersinar. Untungnya, Long Ma berada jauh dari tempat ini. Kalau tidak, begitu terungkap, sebagai tunggangan yang hanya bisa dimiliki oleh seorang Great Emperor kuno, itu pasti akan menyebabkan keributan besar, dan dia akan diburu oleh semua orang. Itu mereka. Wang Su mengertakkan gigi. Oh, dia adalah murid dari tubuh suci umat manusia. Dia memang luar biasa. Pria bermata Phoenix itu terkejut. Dia mengulurkan tangan seputih giok dan menekan ke depan, ingin menyegel Ye Tong. Di sampingnya, cahaya di pupil emas putri klan emas surut, dan dia kembali normal. Ekspresinya dingin dan arogan. Hanya rambut emasnya yang menari-nari ditiup angin, seolah-olah terbakar oleh api ilahi. Semua orang mengerti bahwa Wang Su ingin membalas mereka. Terakhir kali, dia menderita kekalahan besar, dan dia terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Sekarang, kakak laki-lakinya keluar untuk meminta penjelasan. Jari kristal seputih salju pria bermata Phoenix itu berubah menjadi telapak tangan besar yang terbang dengan cepat. Kekosongan itu mudah terkoyak seperti bingkai jendela. Go, anjing hitam besar itu tahu betapa kuatnya serangan ini, jadi dia memblokir serangan ini untuk Ye Tong. Dia tidak berani membiarkannya menghadapi serangan itu, karena ini adalah serangan setengah sein, dan itu adalah serangan yang sangat kuat. Bang! Cakar besar kaisar hitam mengibaskan telapak tangan putih berkilau itu. Matanya yang besar terbuka lebar, menatap dengan marah. Aku akan menghadapinya, kata putri klan emas. Matanya bersinar lagi, dan seberkas cahaya keemasan terbang keluar, menebas ke arah kaisar hitam. Ketika garis keturunan seorang kaisar kuno menyerang, langit dan bumi akan beresonansi. Darah mereka secara bawaan bisa mendapatkan pengakuan dari Dao Agung. Sial, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Kaisar hitam berkata dengan suara rendah. Dia tidak ingin bertengkar dengan seseorang di sini. Bagaimanapun, semua orang menonton, dan ada banyak ras kuno di sini. Jika ini berlangsung lama, dia akan sangat dirugikan. Terlebih lagi, yang terpenting adalah dia takut Ye Tong akan terluka. Anak ini belum memutuskan daunnya dan belum tumbuh dewasa, jadi bagaimana ia bisa menghadapi seorang setengah sein? Tidak ada di antara kalian yang bisa pergi. Wang Su berteriak. Pria bermata Phoenix itu maju ke depan dan menyerang lagi. Dia ingin menangkap Ye Tong. Jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Putri emas angkat bicara. Beberapa makhluk ras kuno yang kuat muncul dari segala arah dan mengepung kaisar hitam. Jika aku ingin pergi, siapa di antara kalian yang bisa menghentikanku? Kaisar hitam mengeluarkan formasi papan catur dan membawa Ye Tong masuk. Dia akan pergi. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Pria bermata Phoenix itu mendengus dingin. Dia bertekad untuk membuat Ye Tong tetap tinggal. Cahaya bersinar di tangannya, dan senjata rahasia yang kuat muncul. Dalam sekejap, ia merobek kehampaan dan menebas gerbang alam. Kaisar hitam mencoba memblokirnya, tapi dia masih terlalu lambat. Dia tidak dapat menutup sebagian gelombang kejut. Puh, Ye Tong memuntahkan seteguk darah. Kulitnya seputih salju. Untungnya fisiknya luar biasa dan sulit ditemukan di dunia ini. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan berada dalam bahaya. Beraninya kamu melukai muridku. Ye Fan mendengus dingin. Dia merobek ruang hampa di kejauhan dan turun dari langit. Bang! Dia menginjak dan langsung melangkah ke kereta emas kuno. Putri emas, pria bermata Phoenix, Wang Su, dan yang lainnya semuanya berada di bawah kakinya. Puh, Wang Su adalah yang terlemah,
dan dia langsung batuk darah. 1090. Sebuah kaki besar turun dari langit. Dapat dikatakan bahwa ia benar-benar tidak takut karena ia menutupi semua orang di bawah dan menghancurkan mereka semua. Putri klan emas sedang berdiri di atas kereta perang emas kuno. Sebagai putri kaisar kuno, bahkan 6 binatang buas yang menarik kereta berada di tingkat Dao Severing. Statusnya mulia, jadi siapa yang berani melakukan ini padanya? Semua orang tercengang. Dia menginjak sang putri kuno dan melihat ke bawah ke wilayah selatan. Dia benar-benar tidak terkendali dan memandang rendah semua orang. Dia sangat kuat hingga ekstrim. Siapa ini? Tidak ada satu orang pun yang tidak tergerak. Mereka semua terkejut hingga pupil mereka berkontraksi dan mulut mereka terbuka lebar. Mereka semua menonton dengan gugup. Setelah Wang Su memuntahkan darah, tubuhnya bergetar hebat. Retakan muncul di tubuhnya saat ia terbang beberapa lusin zang. Dia tidak bisa menahan tekanan seperti ini sama sekali. Dia dilukai oleh Huang Sudao dan Pangeran Suci dan sumber daunnya hampir terputus. Dia belum pulih sampai sekarang, dan sekarang, dia diintimidasi oleh sosok setingkat pangeran kekaisaran. Luka lamanya langsung kambuh lagi. Penghinaan. Seseorang berteriak keras dan dengan cepat mengambil tindakan untuk menahan kaki besar Ye Fan. Justru para penjaga garis keturunan emas itulah yang menyerang secara horizontal. Namun, Ye Fan menyerang dengan kuat, jadi bagaimana dia bisa mundur di tengah jalan? Seluruh tubuhnya dipenuhi helai demi helai kemegahan suci. Penampilannya bermartabat saat ia turun dengan anggun. Momentum kaki besar itu tidak berubah sedikit pun dan malah menghasilkan fluktuasi yang lebih mengerikan lagi. Peri emas dan laki-laki bermata Phoenix bergerak ke samping dan memilih mundur. Itu karena kaki Ye Fan menginjak mereka dari atas. Serangannya terlalu tajam. Putri bungsu kaisar kuno yang mulia adalah pusat perhatian dan disukai oleh semua jenis orang. Bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya dan bertabrakan dengan kaki orang lain? Sementara itu, laki-laki bermata Phoenix juga memiliki status yang luar biasa. Dia mulia dan anggun, jadi kecil kemungkinannya dia akan berhadapan langsung dengan orang besar. Dia memilih untuk menghindar terlebih dahulu. Yang lain tidak terlalu peduli. Ketika sang putri kuno pindah, tentu saja ada penjaga yang menemaninya. Beberapa orang menyerang pada saat yang sama, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Dong, saat kaki ini turun, terbentuk gelombang kejut yang menghempaskan mereka semua ke belakang. Rasanya seperti guntur yang teredam. Pada saat yang sama, putri emas dan laki-laki bermata Phoenix juga mundur beberapa ratus zang untuk menghindari pancaran cahaya yang tajam. Dong, kaki Ye Fan mendarat di kereta perang emas, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. 6 binatang purba itu meraung dan bergegas ke segala arah, semuanya mundur ketakutan. Di kejauhan, semua orang terdiam. Orang ini terlalu kuat, segera menghancurkan kereta perang sang putri kuno, menghancurkannya dengan satu langkah. Dia sangat arogan, sama sekali tidak takut. Hampir semua orang tercengang. Ini adalah Dewi Kekaisaran kuno, dan salah satu dari mereka adalah murid agung dari Sein Alam Luar. Orang yang datang benar-benar tidak terkendali, menghancurkan kereta perang emas dengan satu hentakan. Kilau logam tersebar ke segala arah. Siapa ini? Seseorang bertanya dengan lembut, memperlihatkan ekspresi terkejut, merasa ini agak tidak terbayangkan. Di dunia sekarang ini, kekuatan yang paling kuat tidak lain adalah keluarga kerajaan kuno. Sekarang seseorang berani mendekati dewi mereka, itu benar-benar peristiwa yang sensasional. Pelankan suaramu. Tokoh utama akhirnya muncul lagi. Siapa tahu, dia mungkin bisa menembus langit lagi hari ini. Siapa yang Anda bicarakan? Banyak orang tidak mengerti. Kurasa cukup banyak orang yang sudah menebak identitas orang ini. Ini mungkin akan menimbulkan keributan yang mengguncang dunia. Mungkinkah dia ingin membunuh putri emas kali ini? Jika itu masalahnya, segalanya akan menjadi besar. Petik 2. Beberapa orang berbicara dengan lembut, tidak berani berbicara dengan keras karena takut menimbulkan masalah. Putri klan emas adalah seorang wanita cantik luar biasa dengan daging dewa dan pesona alam. Apakah dia akan dengan kejam menghancurkan sekuntum bunga? Orang yang ingin dia hadapi mungkin adalah laki-laki bermata Phoenix. Di dataran tinggi ini, banyak orang mengalihkan pandangan mereka. Mata mereka berkedip-kedip, membawa harapan dan ketakutan. Di kejauhan, ketika Kaisar Hitam dan Ye Tong melihat ini, mereka keluar dari gerbang alam lagi. Namun, mereka mengubah posisi, terbang menuju cakrawala untuk menyaksikan pertempuran. Ye Fan menjadi pusat perhatian, dan banyak orang mulai meragukan identitasnya. Area tempat dia berdiri sangat sepi, dan mereka yang berani mendiskusikan hal ini semua berdiri di kejauhan. Siapa kamu? Kamu berani menghalangi jalan sang putri, menghancurkan kereta perang, dan melaporkan namamu. Teriak orang-orang dari garis darah emas. Mata Ye Fan menyapu, tapi dia tidak memperhatikannya. Dia berjalan maju, mendekati laki-laki bermata Phoenix, hendak mengambil tindakan lagi.
Kakak senior, tangkap dia. Kemungkinan besar dia adalah fisik suci Ye Fan. Wang Su berteriak, matanya sangat merah, dan dia menyeka darah di sudut mulutnya. Bahkan tubuhnya pun mengejang. Dia sangat ketakutan sekarang. Kaki itu menginjak ke bawah, membuatnya merasa seolah akhir dunia telah tiba. Dia menghindarinya dengan susah payah, tapi luka lamanya muncul akibat gelombang kejut. Hua, dataran tinggi ini langsung menjadi berisik. Meskipun ada beberapa orang yang ragu, ketika Wang Su mengatakannya seperti ini, efeknya berbeda. Dia, benarkah Ye Fan? Dia telah kembali ke dunia ini setelah 14 tahun. Belum lama ini, dia membunuh Pangeran Surgawi dan hampir menyebabkan ras kuno jatuh ke dalam perselisihan internal. Badai melanda 5 wilayah, dan bahkan Buddha Pejuang Kemenangan meninggalkan Gunung Meru. Apakah dia benar-benar bertubuh suci? Selama hari-hari ini, seluruh dunia menebak identitasnya dan mencari orang misterius itu. Sekarang setelah Ye Fan muncul kembali, hal itu tentu saja menyebabkan keributan besar. Benar, orang inilah yang berperang melawan Pangeran Kuno. Dia melepaskan diri dari serangan gabungan Huang Sudao dan Kilin Api, dan akhirnya membunuh Pangeran Surgawi. Orang-orang tidak tahu apakah orang ini adalah Ye Fan yang asli, tetapi mereka yakin bahwa dialah yang mengambil tindakan hari itu, berperang melawan 8 jenderal dewa. Darah mengalir seperti sungai dalam pertempuran itu. Kulit putri emas seputih salju dan indah, namun ekspresinya dingin dan sombong. Rambut emas panjangnya menutupi lehernya yang seperti angsa. 2 berkas cahaya keluar dari pupil emasnya, menyinari Ye Fan. Ini seperti cermin setan. Selama itu ditutupi oleh sinar, bentuk aslinya akan terungkap. Tidak ada metode yang bisa menyembunyikannya. Ye Fan mendengus dingin. Tangannya bergerak, dan pola asal surga muncul. Dunia tidak mengetahuinya, tapi hal itu mengejutkan para master pencari naga di dataran tengah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Ini, mengubah kekuatan langit dan bumi dengan mengangkat tangan. Metode yang menantang surga. Dia bisa meminjam kekuatan gunung, sungai, matahari, dan bulan untuk digunakan sendiri. Ini adalah metode tingkat leluhur. Pola asal surga menyebar dan memancarkan sinar ilahi. Itu menghalangi 2 berkas cahaya keemasan dan tidak bisa menembusnya. Selain itu, teknik Dao Ye Fan sangat invasif. Itu tidak sesederhana sebuah pertahanan. Kekuatan gunung dan sungai bergerak, berubah menjadi gelombang niat membunuh yang menelan segalanya. Itu berubah menjadi fluktuasi seperti tsunami yang mengalir menuju putri emas dan yang lainnya. Kamu berani. Sekelompok penjaga terkejut dan marah. Sifat menyerang orang ini terlalu kuat. Hari ini, dia menyerang putri kekaisaran lagi. Mereka takut terjadi sesuatu. Kenapa aku tidak berani? Kamu sudah mengambil tindakan melawanku. Apa menurutmu aku ini bodhisattva tanah liat? Api ilahi Ye Fan meluap ke langit. Dia seperti gunung berapi setinggi langit yang menekannya, memancarkan kekuatan ilahi yang menakjubkan. Cahaya yang menyala-nyala memenuhi langit saat dia mengangkat tangannya. Seolah-olah dewa sedang dalam perjalanan. Dia kuat dan mendominasi. Menghadapi serangan para penjaga ini, dia menebas dengan telapak tangannya. Puff, orang yang paling depan menanggung beban serangan itu. Dia memuntahkan seteguk darah seperti layang-layang yang talinya terputus. Meskipun dia jauh, dia masih terluka parah dan terlempar. Apakah kamu benar-benar memiliki tubuh dewa umat manusia? Putri emas bertanya. Pupil emasnya tidak lagi memancarkan sinar cahaya. Ye Fan berjalan ke depan dan berkata, jadi bagaimana jika iya, lalu bagaimana jika tidak? Semua orang terguncang. Mereka sangat terharu. Mungkinkah dia akan berusaha sekuat tenaga melawan putri kuno? Ini adalah peristiwa yang sangat besar. Itu pasti akan menjadi pertempuran yang menghancurkan dunia. Kurang ajar. Kamu pikir kamu siapa yang berani bicara seperti ini pada sang putri? Seorang penjaga berteriak keras. Putri emas adalah putri kesayangan kaisar kuno. Di mata para penjaga ini, dia adalah dewi tiada taranya yang tidak dapat dihujat oleh siapapun. Mereka memujanya hampir secara membabi buta. Ye Fan tertawa keras seolah tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia terus berjalan ke depan seolah dia tidak peduli sama sekali. Kurang ajar, cepat berhenti. Penjaga itu berteriak lagi. Bising, tinju Ye Fan pecah, mengeluarkan suara angin dan guntur. Awan di segala arah berteriak sebagai respons saat kilat emas merobek langit. Peng, mereka yang mencoba menghentikannya dihantam kabut berdarah oleh tinjunya. Tidak ada yang tertinggal. Dia berjalan dengan kuat seolah dia akan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Dia penuh agresivitas saat dia menatap lurus ke arah putri emas. Anda, sekelompok penjaga terkejut sekaligus marah. Mereka berdiri di depannya untuk melindunginya. 6 binatang purba yang menarik kereta semuanya berubah menjadi bentuk manusia dan berbaris untuk melindunginya. Biarkan aku yang melakukannya. Pria bermata Phoenix tersenyum dan berjalan keluar dari kerumunan. Dia mengenakan pakaian berharga berwarna biru langit. Sosoknya tinggi dan ramping, dan kulitnya cerah.
Dia pendiam dan anggun. Dia memiliki sepasang mata Phoenix yang dipenuhi cahaya abadi saat dibuka dan ditutup. Ia adalah seorang setengah saint yang luar biasa. Aku mengambil tindakan tepat untukmu, kata Ye Fan. Apakah Ye Fan benar-benar kembali? Semua orang menjadi semakin yakin bahwa pria bermata Phoenix telah melukai Ye Tong. Ini harus menjadi alasan utama mengapa dia mengambil tindakan. Kamu adalah perawakan suci umat manusia. Pria bermata Phoenix itu memasang ekspresi acuh tak acuh. Namanya Li Wentian, dan identitasnya tidaklah kecil. Dia adalah murid yang bangga dari seorang suci kuno yang menakutkan. Sepertinya kamu bukan manusia, kata Ye Fan. Dia membuka mata langitnya dan menemukan bahwa tubuh orang lain berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Dia seperti putri emas, dan bahkan organ dalamnya tampak terbuat dari emas. Namun, tidak ada yang terlihat dari permukaan. Saya berasal dari bintang kuno tempat nenek moyang garis keturunan emas memverifikasi Dao. Tubuh saya memiliki darah kaisar kuno dan nenek moyang manusia, jawab Li Wentian. Ini adalah pertama kalinya orang mendengar latar belakangnya. Mereka semua mengungkapkan ekspresi aneh. Jelas sekali bahwa latar belakang Li Wentian sangat bagus dan garis keturunannya sangat mulia. Sikapnya luar biasa. Siapa sangka latar belakangnya begitu luar biasa. Dia datang dari bintang kuno lain yang masih hidup, bintang leluhur keluarga kekaisaran kuno. Dia benar-benar luar biasa. Semua orang terkejut. Darah kaisar kuno mengalir di dalam tubuh Li Wentian, dan pada saat yang sama, dia juga memiliki darah leluhur manusia yang berharga. Hanya saja tidak diketahui berapa generasi keturunannya. Bakatnya jarang terjadi. Semua orang merasa lega. Tidak heran jika orang suci dari klan emas pergi menyambut guru dan murid ini setelah mereka tiba di Wastelen Timur. Ternyata mereka mempunyai asal-usul yang baik dan hubungan darah yang erat. Kakak senior, bunuh dia. Tubuh suci umat manusia adalah batu asah terbaik bagimu untuk menjadi orang suci. Wang Su berteriak keras. Matanya benar-benar merah, dan dia sepertinya kehilangan rasionalitasnya. Menurutnya, Ye Fan jauh lebih penuh kebencian daripada Huang Sudao dan Pangeran Suci. Bagaimanapun juga, keduanya secara pribadi telah mengambil tindakan, namun orang ini mengirim seorang murid untuk menghadapinya di kota suci. Di matanya, ini adalah semacam penghinaan. Ye Fan tidak melakukan hal seperti itu, dan tentu saja dia tidak akan menjelaskannya kepadanya. Dia meliriknya dan berkata dengan sangat meremehkan. Setelah 3 tahun lagi, kamu bahkan tidak layak menjadi lawan Ye Tong. Kamu, wajah Wang Su memerah. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia berteriak dengan marah dan menunjuk ke arah Ye Fan. Enyah. Ye Fan mengeluarkan teriakan ringan dan menggunakan suara surgawi swastika, gelombang suara itu seperti pedang surgawi yang beresonansi dengan kosmos. Bayangan kosong dari Dewa Iblis muncul di belakangnya, dan dengan satu suara gemuruh, gunung dan sungai runtuh. Ahaha, Wang Su berteriak dengan sedih. Seluruh tubuhnya terbelah, dan satu suara gemuruh melukai fondasinya. Tubuh dan jiwanya hampir hancur. Pada saat genting, Li Wentian mengambil tindakan. Tangannya membentuk jejak yang berharga dan sepenuhnya menghilangkan tekanan pada adik laki-lakinya. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi kerangka. Tubuh suci umat manusia, biarkan aku mencicipinya. Aku ingin melihat betapa hebatnya dirimu. Li Wentian mengeluarkan raungan ringan dan menyerbu dengan kejam. Itu benar-benar Ye Fan. Setelah berpisah selama 14 tahun, apakah dia benar-benar kembali? Gelombang besar melonjak dalam hati setiap orang. Menebak adalah satu hal, tetapi meminta seseorang mengonfirmasinya adalah hal lain. Berita ini sungguh mengejutkan.